Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Nur Hafizah dan Habibah dan Mona Lisa. Di sini kami akan membuat video tugas akhir mata kuliah fikih yang diampu oleh Muallim Haji Mahmudin LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam podcast kali ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Halo teman-teman, selamat datang di Bafik Bahas Fikih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu rukun Islam yang sangat penting, yaitu ibadah haji berdasarkan kitab Risalah Mempelajari Ibadah yang disusun oleh Habib Zuhdi bin Haji Ramlan. Di sini sudah hadir bersama saya dua narasumber yang akan membantu menjelaskan materi ini. Halo Tiba, halo Tija, halo Mona. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengundang kami untuk podcast kali ini. Senang sekali nih, jadi kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, kalau mendengar kata haji, tentunya yang terbayang adalah Ka'bah, jutaan umat Islam berkumpul di tanah suci, dan ibadah yang menjadi impian hampir setiap muslim. Namun, ternyata ibadah haji memiliki banyak ketentuan yang harus dipahami. Nah, Habibah, sebenarnya apa sih pengertian haji menurut fikih? Baik, terima kasih Mona. Jadi haji ini adalah ibadah mengunjungi Baitullah atau ke Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam. Jadi haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Jadi bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, haji itu bukan hanya perjalanan biasa, tetapi merupakan ibadah yang memiliki aturan, syarat, rukun, dan tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, menarik sekali. Jadi, tidak semua orang langsung diwajibkan berhaji ya? Betul sekali. Dalam kitab Risalah Tanda Ibadah ini dijelaskan bahwa haji hanya diwajibkan bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kalau begitu, Tiza, boleh dijelaskan apa aja sih syarat-syarat wajib haji menurut kitab tersebut? Oke, jadi di dalam kitab Risalah Tanda Pelajaran Ibadah disebutkan bahwa syarat wajib haji ada beberapa. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua badil, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima memiliki bekal dan kendaraan. Kemudian yang keenam, perjalanan menuju tanah suci itu aman. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan atau kesehatan. Yang kedelapan, bagi perempuan didampingi suami atau mahramnya. Yang kesembilan, memiliki waktu untuk atau kesempatan untuk berangkat. Dan yang terakhir yaitu tidak ada halangan yang menghambat pelaksanaan ibadah haji tersebut. Oh, jadi kalau misalnya nih ada seseorang yang sangat ingin sekali berhaji tetapi belum tentu biaya cukup nih. Nah, apakah dia itu termasuk orang yang berdosa karena belum berangkat? Tidak, Mona, karena salah satu syarat wajib haji adalah memiliki kemampuan atau istihaqah, yaitu kemampuan secara fisik, finansial,
finansial, dan keamanan perjalanan. Jadi apabila seseorang itu belum mampu, ia itu belum berkewajiban untuk melaksanakan haji dan tidak berdosa sama sekali. Yang terpenting adalah harus berusaha, berdoa, dan mempersiapkan diri agar suatu saat Allah memberikan kesempatan untuk menjadi tamunya. Masya Allah, jadi Allah benar-benar tak membebani hambanya di luar kemampuannya ya. Nah, setelah syarat wajib haji terpenuhi, tentu ada rukun haji nih yang harus dilaksanakannya. Habibah, apa maksud dari rukun haji? Jadi rukun haji ini adalah amalan pokok dalam ibadah haji yang wajib dilaksanakan. Jadi apabila salah satu rukunnya ditinggalkan, maka ibadah hajinya itu tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Jadi dalam kitab Risalah pelajaran ibadah ini dijelaskan bahwa rukun haji itu terdiri dari 6, yaitu ihram disertai niat, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan tahallul atau bercukur. Yang terakhir yaitu tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukunnya secara berurutan. Baik, teman-teman, dari keenam rukun tersebut kita mulai yang pertama yaitu ihram. Iza, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ihram itu? Baik, jadi ihram adalah niat memasuki ibadah haji yang dilakukan dari tingkat yang telah ditentukan. Saat seorang telah berniat ihram, maka ia mulai terikat dengan ketentuan-ketentuan ibadah haji dan harus menjaga diri dari larangan-larangan ihram. Untuk laki-laki, pakaian ihram itu terdiri dari 2 lembar kain, sedangkan perempuan tetap mengenakan pakaian yang menutup aurat secara syariat tanpa memakai cadar dan sarung tangan ketika berihram. Tadi kita sudah membahas tentang ihram nih. Sekarang kita masuk ke rukun haji rukun berikutnya yaitu wukuf di Arafah. Nah, Habibah, mengapa wukuf menjadi bagian yang sangat penting dari dalam ibadah haji? Karena wukuf ini merupakan rukun haji yang paling utama. Jadi dalam Risalah pelajaran ibadah ini dijelaskan bahwa wukuf itu dilakukan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah tergelincir matahari hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi saat wukuf, jamaah itu memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini itu menjadi waktu yang sangat istimewa karena jamaah berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seseorang tidak melaksanakan wukuf nih, apakah hajinya tetap sah? Tidak sah, Mama, karena wukuf merupakan salah satu rukun haji. Jadi apabila ditinggalkan, maka ibadah hajinya tidak akan sah. Oh, Masya Allah, berarti wukuf benar-benar menjadi inti pelaksanaan ibadah haji ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tawaf. Nah, Iza, apa yang dimaksud dengan tawaf? Jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri kembali di tempat yang sama. Setelah tawaf, jemaah dianjurkan memperbanyak doa, zikir, serta menjaga adab dan kesyukurnya. Tawaf merupakan bentuk penghambaan dan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tadi itu tawaf katanya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran nih. Mengapa jumlah putarannya harus 7 kali? Nah, jadi karena itu ketentuan yang diajarkan dalam syariat Islam. Dalam beribadah, kita tidak hanya memahami hikmahnya, tetapi juga mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi 7 putaran bukan berdasarkan kebiasaan, melainkan merupakan bagian dari tuntutan ibadah haji. Baik, jadi setelah tawaf masih ada satu amalan yang sering kita laksanakan musim haji yaitu sa'i. Nah, Habibah bisa dijelaskan apa itu sa'i? Oke, sa'i ini adalah berjalan sebanyak 7 kali
dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi ibadah ini tuh mengingatkan kita tentang perjuangan Siti Hajar ketika mencari air untuk putranya Nabi Ismail. Jadi melalui sa'i ini kita belajar bahwa setiap usaha harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian disertai dengan tawakal kepada Allah. Masya Allah, ternyata setiap rangkaian ibadah haji memiliki makna yang sangat dalam ya. Nah, setelah sa'i, jemaah kemudian melaksanakan tahallul. Nah, Riza, apa yang maksud dengan tahallul? Oke, jadi tahallul adalah mencukur atau memotong rambut sebagai tanda telah selesainya sebagian rangkaian ibadah haji. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa laki-laki dianjurkan mencukur rambut sampai bersih atau mempendekkannya. Kemudian kalau perempuan dianjurkan hanya memotong sedikit saja dari rambutnya. Nah, dengan tahallul, sebagian larangan ihram menjadi boleh kembali dilakukan. Oh, jadi kemudian nih ada satu rukun rangkaian yang disebut dengan tertib. Nah, Habibah, apa maksud dari tertib? Jadi tertib di sini artinya kita tuh harus melaksanakan seluruh rukun haji secara berurutan. Jadi setiap rukun itu memiliki tempat dan waktunya masing-masing, sehingga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, baik teman-teman, selain rukun haji di dalam kitab juga dijelaskan tentang wajib haji. Nah, banyak sekali orang yang masih bingung membedakan rukun haji dan wajib haji. Nah, Riza, apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada akibat apabila ditinggalkannya. Jika rukun haji ditinggalkan, maka ibadah haji tidak sah. Sedangkan jika wajib haji ditinggalkan, hajinya tetap sah, tetapi orang tersebut wajib membayar dam atau denda sesuai ketentuan syariat. Nah, dalam kitab Risalah pada forum pelajaran ibadah, beberapa wajib haji yang dijelaskan diantaranya ihram dan mikot, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina, mengantar jumrah, dan menjauhi larangan-larangan ihram. Oke, alhamdulillah pembahasan kita tentang ibadah haji sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta kesimpulan singkat dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Habibah, silakan. Terima kasih Mona. Jadi dari pembahasan yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya haji memiliki syarat wajib, rukun, dan wajib haji yang harus dipahami agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi oleh karena itu, sebelum berangkat ke tanah suci, kita tidak hanya mempersiapkan biaya dan kesehatan, tetapi juga harus membekali diri dengan ilmu agar ibadah haji yang kita laksanakan menjadi sah dan bernilai ibadah di sisi Allah. Masya Allah, terima kasih ya Habibah. Selanjutnya Riza, nah apa pesan yang disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan podcast ini? Ya, semoga pembahasan ini dapat membawa wawasan kita tentang ibadah haji. Meskipun belum semua dari kita memiliki kesempatan untuk menunaikannya, bukan berarti kita tuh tidak perlu mempelajarinya. Dengan memahami tata cara ibadah haji sejak sekarang, insya Allah ketika Allah memberikan kesempatan menjadi tamunya, kita sudah memiliki bekal ilmu yang cukup untuk melaksanakannya dengan benar. Mari kita terus belajar ilmu agama, memperbaiki amal ibadah, dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin. Nah, terima kasih kepada Habibah dan Riza atas penjelasan